Di sini sekarang saya akan membahas tuntas bagaimana rasanya seorang suami yang ditinggal istri pergi mencari nafkah di luar negeri, sementara beliau di sini mengimbanginya seperti apa atau menjalankan kehidupannya seperti apa. Kita akan tanya kepada narasumber yang mengalaminya. Paradi ini kebetulan sudah setahun ditinggal istri ya. 5 bulan. 5 bulan tinggal. Iya. Rasanya gimana rasanya itu? Ya rasanya cukup agak terharu di saat kita punya duit pun ya kita selalu merasa kesepian, selalu merasa kurang berguna sebagai seorang suami gitu. Oh, jadi ngomong-ngomong nih, boleh tahu nggak nih, kenapa sampai istri mengambil keputusan untuk mencari nafkah di luar negeri gitu kan? Ya satu intinya karena istri saya udah pengalaman kerja luar negeri, kedua pengennya kayak katanya ini punya apa tuh hajian di Mekah, kalau pakai biaya sendiri kan nggak mampu gitu. Oh, jadi intinya selain punya pengalaman, beliau juga pengen haji ya, pengen Iya. haji di tanah suci. Iya. Jadi kalau kemungkinan kalau haji langsung dari sini kan besar biayanya. Iya. Nah kalau kerja di sana kan ada sambilan juga kan, bisa ke Iya. haji juga ya gitu ya. Gimana rasanya Paradi udah 5 bulan? Ya tinggal cukup gitu? terharu karena saya harus nyuci sendiri, apa-apa ya dikerjain sendiri gitu. Cuci sendiri. Ya, cek paribasanya ya nggak ada istilahnya, apalagi musim hajatan kayak begini, kita terharu orang-orang kondangan bawa istri, kita harus nyulik istri di mana. jadi rasa harunya itu pada saat pakaian kotor nyuci sendiri ya, harus nyuci sendiri. Iya. Dan saat juga kondangan, Ya orang saat lain bawa punya duit gandengan. juga kita saat makan enak kita. Jadi rasanya Mikirnya, nggak ini ya, iya, nggak berguna gitu. nggak ya, berguna nggak lah kita, nggak cukup, nggak lengkap kebahagiaannya gitu. Oh, jadi terlihat sekali perbedaannya antara ada istri dengan ada istri di saat-saat tertentu begitu ya. Iya, Mungkin apalagi lebih ke arah kesepian Paradi. ya apalagi kita kan ini sering ngumpul, nggak pernah berjauhan kalau lagi ada gitu, suka aktivitas bareng-bareng Oh, apa-apa iya. gitu. Kalau ditinggal kan terasa banget gitu. Nah, komunikasi Paradi dengan istri itu Ya seperti komunikasi alhamdulillah lancar tiap malam ataupun di saat istri mungkin luang lagi nggak sibuk selalu komunikasi. Jadi bisa ya, masih bisa teleponan atau video call gitu? Bisa komunikasi lancar alhamdulillah. Oh iya. Nah ngomong-ngomong nih kan, saat berpisah itu kan tentunya bukan hal yang mudah, itu melewati yang namanya godaan. Nah bagaimana kiat-kiat Paradi menghindari godaan-godaan terhadap ya tanda kutip lawan jenis gitu? Ya intinya umur saya usia lah intinya mah udah tua, kalau godaan-godaan untuk itu lawan jenis apa itu belum ada alhamdulillah sampai sekarang gitu. Belum ada. Belum ada apa belum ada yang mau? Kayaknya sih belum ada yang mau juga karena kita kan selalu jaga jarak juga gitu iya, untuk benar. menghindari fitnah-fitnah lah untuk Iya. nanti kan zaman sekarang bisa nyampe juga hal sekecil apa walaupun jarak jauh nggak jadi penghalang. Oh iya betul. Namanya godaan ya, mau Iya. nggak dari lingkungan sekitar, dari media sosial juga bisa kan? Iya. Jadi Paradi bertahannya itu menghindari hal-hal tersebut gitu. Iya, selalu menghindari aja. Menghindari apa dicari? Ya sementara ya dihindari juga gitu. Nah, saat merasa sedang kesepian, ya kan, namanya laki-laki kan tanda kutip ya, masalah hubungan batin gitu ya kan. Iya. Itu cara mengatasinya dari Paradi sendiri bagaimana tuh? Ya. Misalnya lagi pingin gitu. Saya alhamdulillah jarang kepengen juga, pelampiasan saya mungkin ke faktor intinya ke faktor hiburan aja. Kalau belum ngantuk itu kita belum istirahat, kita main HP, nonton TV gitulah, berita-berita politik intinya begitu aja. Oh, jadi untuk melupakannya itu nonton-nonton berita-berita yang di luar konteksnya, ada hal-hal kayak gitu ya. Iya. Nah,
selama ditinggal, hal yang tersulit tanpa ada istri itu apa tuh? Ya untuk sementara sekarang nggak ada yang sulit bagi saya karena saya biasa hidup mandiri dari kecil juga, udah Oh, ditinggal bapak dari kecil gitu, nggak oh, diurus ibu gitu. Jadi udah hal oh, iya, biasa iya. dah bagi saya mah kalau untuk pekerjaan di Mm-mm. rumah mah nggak ada yang sulit gitu. Oh, jadi pengalaman kecil itu udah membentuk karakter Paradi sendiri untuk mandiri ya, Ya di saat iya, ada istri emang dan tidak saya ada udah istri ya. belajar hidup dari Hmm. kecil nggak bergantung kepada orang lain, kepada siapapun nggak pernah Oh, gitu. iya, iya, iya. Jadi sudah terbiasa lah ya. Udah terbiasa. Nah, kalau eh, menginginkan hidup yang seperti apa sih, kiranya dari Paradi sendiri antara yang sudah ngalamin terpisah dengan istri itu karena kebutuhan dan karena ingin cita-cita masa depan itu lebih baik gitu kan. Apa sih gambaran kehidupan apa sih ke depannya pengen di jalan ini? Ya intinya kita ke depannya kalau misalnya istri saya mudah-mudahan bisa pulang dengan selamat dengan istilahnya berkah bawa hasil dari hasil istilahnya kerja luar negerinya juga Hmm. ya kita pengen usaha kayak yang kemarin-kemarin kita kumpul bareng, kita buka istilahnya warung lagi, kita berjualan Oh, lagi biar usaha kita ya. selalu bekerja bersama-sama nggak berjauhan lagi gitu. Oh gitu. Jadi ke depannya kalau istri sudah pulang dan ada hasil dari sana membuka usaha, kembali berdagang ya. Iya. Biar kumpul bareng, usaha bareng Benar. gitu. Oh benar 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 benar. Nah dari istri sendiri katanya berapa tahun itu kontraknya? Ya kontraknya 2 tahun biasanya gitu. 2 tahun langsung kembali gitu. Kembali. Nah, kalau menjalankan itu tanpa istri, ya biasanya nih kan laki-laki ini kan bebas nih, semakin bebas keluyuran kemana-mana ya kan. Nah, para di sendiri itu ngisi kegiatan itu kekosongan itu seperti apa kegiatannya? Kalau saya ya nggak bisa keluyuran justru waktu itu lebih terikat karena harus Hmm. ngurus anak, harus ngebangunin dia pagi-pagi. Saya justru harus tidur lebih awal. Kalau Oh gitu. soalnya anak saya udah kerja, kalau dia kesiangan ya kita harus bangun duluan gitu. Oh, katanya Pak Radi aktif juga di organisasi ya. Organisasi apa aja nih Pak Radi? Ya organisasi ya aktif di PP, cuman ya sekarang kan nggak di ini di Hmm. apa di satuan khususnya lagi sekarang udah mundur jabatan ke ini ke mungkin jadi ini jadi penasehat di Oh, ranting desa lagi gitu oh biar gitu. aktivitasnya nggak terlalu ngawal ke sana kemari. Oh begitu. Jadi cukup jadi penasehat di ranting itu ranting ya. Iya Gitu. karena saya Pemuda kan Pancasila ya, organisasi iya Pancasila. karena saya sekarang udah menjabat jabatan rangkap jadi ketua Oh, PIDES partai juga oh pengurus di politik partai di juga desa aktif juga iya. berarti ya. Jadi intinya kita kan Mm-mm. kalau ada kegiatan di program yang sama jadi nggak bisa berbarengan gitu. Oh iya. Jadi guys ini selain di organisasi Pemuda Pancasila, beliau juga aktif di organisasi di politik ya. Iya, Dari partai apa, Pak Radi? dari Partai Golongan Berkarya. Golongan karya mungkin. Iya, Berkarya kan ada lagi. iya. Golongan karya, Di Golongan Karya. Golkar. Sebagai Fides. Iya, sebagai ketua pengurus desa. Oh iya iya, memang beliau ini selain tokoh pemuda di Desa Cikutamai, beliau aktif di segala keorganisasian ya, dan bahkan juga jadi pelopor di setiap kegiatan di Desa Cikutamai. Itu sekarang kan sudah aktif nih di dunia politik ya, walaupun jadi Pides ya, ada jadi Iya, Pides ya, Pides Desa. Nah, Cikutamahi. Cikutamahi ya, Desa Iya, Cikutamahi. Nah, harapan Paradi nih untuk partai yang Paradi masuk juga ke situ atau berkecimpung dalam membesarkan partai itu, apa sih harapannya untuk masyarakat sekitar sendiri? intinya kan saya sebagai PIDES pengurus desa itu ya alhamdulillah kemarin juga ada realisasi mengajukan kolektor alhamdulillah turun untuk itu Oh, mengajukan traktor alat ya alat pertanian bajak ya sawah. untuk traktor ya. Oh, benar benar benar. Jadi apa yang Paradi usahakan itu bermanfaat untuk lingkungan sekitar, terutama petani-petani di kampung Desa Cikutamahi ya. Ya, Nah, kalau Paradi sendiri petani juga.
Saya petani ya, petani serabutan, kadang tani, kadang yang ngaranna cek paribasanya orang aktif di segala arah ya, tergantung ingetnya aja. Oh iya iya. Jadi adalah cuman tidak Mm-mm. terlalu banyak mungkin ya, tidak terlalu banyak untuk lahan pertaninya. Namun lebih lebih beliau ini lebih mendorong kepada petani-petani itu bagaimana cara bertani dengan lebih ke arah penyuluhannya beliau ini Iya, dan mensupport apa namanya keinginan petani ya tentang alat-alat pertanian untuk disampaikan kepada yang bisa membantu support petani tersebut ya. iya, intinya kita ngikutin jalan yang lagi kita jalanin supaya lebih berguna untuk warga masyarakat Desa Cikutamahi lah Iya intinya betul gitu. betul betul betul. Memang hidup ini kalau kalau berguna untuk sesama itu ada kebahagiaan tersendiri ya, Pak Rudi ya. Nah, Pak Rudi sampaikan dulu kepada penonton dari podcast Dinwastu bagaimana sih menjalani hidup dalam keadaan susah ataupun sulit itu agar tetap bersyukur seperti apa itu? Saya selalu bersyukur karena saya nggak pernah minta lebih apa yang telah Allah ataupun yang Maha Kuasa berikan nikmat sebesar dan sekecil apapun kepada saya. Jadi saya nggak merasa kekurangan walaupun emang cek paribasanya mungkin di mata orang saya selalu banyak kekurangan. Tetap menyukuri apa yang telah digariskan dan tetap melakukan hal-hal terbaik untuk lingkungan sekitar ya. Iya. Oke, Pak Radi, terima kasih telah hadir di podcast Dinwastu. Penonton seperti ini kilas tentang kehidupan seorang tokoh pemuda di Desa Cikutamahi itu Pak Radi. Cerita kilas tentang bagaimana beliau menjalani hidup tanpa seorang istri yang sedang mencari nafkah, mengadu nasib di luar negeri, namun beliau tetap bertahan dengan satu komitmen yang sangat dipegang erat. Saksikan podcast Dinwastu minggu depan di episode kedua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.